Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Kita ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di Kitabul Asribah. Nomor hadis 3371. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Asribah, catatan tentang minuman. Jadi ke depan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan minuman. Babul khomri utawi babnya khomer. Jadi khomer itu adalah sesuatu yang menutupi akal. Jadi ada istilah khimar, pakai kho ya. Itu menutupi kepala. Kalau khomru itu menutupi akal. Ya. Miftahi kulli syarrin, kunci setiap keburukan atau setiap kejelekan. Jadi kata miftah itu kan isim alat. Isim alat itu alat untuk membuka. Bahasa simpelnya kan kunci. Maksudnya pada saat seseorang itu sudah minum khamr, maka dia akan melakukan segala bentuk keburukan. Karena apa? Ya memang akalnya sudah ketutup. Jadi akal itu diciptakan kan untuk mengontrol hati. Sementara kontrolnya rusak, ya ibarat rem itu ya sudah blong gitu. Ya sudah segala bentuk keburukan akan dia lakukan. Hadasana Al-Husain ibnul Hasan Al-Marwazi. Hadasana ibnu Abi Adi wa hadasana Ibrahim ibnu Said Al-Jauhari. Hadasana Abdul Wahab, jami'an semuanya. Semuanya di sini ya Ibnu Abi Adi dan Abdul Wahab. An Rosid bani Abi Muhammad. An Rosid Abi Muhammad. Diralat ya. An Rosid Abi Muhammad Al-Himmani. An Sahri bani Hausabin an Abi Daroda. An Ummi Daroda. An Ummi Daroda an Abi Daroda. Qala berkata dia Abu Daroda. Jadi Ummu Daroda ini istrinya Abi Daroda. Jadi sama-sama sahabat sebenarnya. Ausoni berpesan nih padaku, atau wasiat nih padaku, sopo kholili kekasihku, sallallahu alaihi wasallam. La tasrob, jangan minum kamu, Abi Daroda, al-khomro pada arak. Fa innaha, maka sesungguhnya khomer, iku miftahu kulli sarin, kuncinya atau permulaannya setiap keburukan. Hadasana Al-Abbas ibnu Utsman ad-Dimaski, hadasana Al-Walid ibnu Muslim, hadasana Munir ibnu Zubair, anahu sesungguhnya Munir iku sami'ah, mendengar dia, Ubadata bena Nusayyin, yakulu berkata dia Ubadah. Sami itu mendengar aku Khobab ibn al-Arad, an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasul iku kola bersabda dia Rasul. Iyaka takutlah kamu, Khobab, wal khomro pada
khomer, wal khomro pada arak. Fa inna khoti'ataha, maka sesungguhnya dosanya arak, iku tafra'u bercabang, apa dosa, al khotoya pada berbagai macam dosa. Nah itu, karena minum arak itu nanti akan memancing orangnya untuk melakukan dosa-dosa lain. Kalau sudah berani minum arak, khomer, ya zina juga berani, bunuh orang, ya oke. Apalagi ya dosa-dosa besar itu dilakukan semua. Mencuri, iya. Kama sebagaimana anna sajarotaha, sesungguhnya pohonnya, eh, pohonnya pohonnya khomer, pohonnya khomer itu ya pohon anggur itu. Jadi khomer kalau di zaman Rasulullah itu terbuat dari anggur, kalau tidak anggur ya korma. Tafra'u bercabang apa pohon, as-sajar pada berbagai macam pohon. Tuh. Jadi karena memang pohonnya sendiri, pohon anggur itu yang dibikin khomer itu ya bercabang dengan apa pohon-pohon lain. Jadi merambat lah, istilahnya merambat. Jadi kalau sudah berani minum khomer, ya sudah, nanti dosa-dosa lain juga akan dilakukan. Babuman utawi babnya orang sariba yang minum dia man al khomro pada khomer, di dunia, jawabnya lam yasrobha, maka tidak akan minum dia pada khomer fil akhirah, di akhirat. Nah, ini pengertiannya juga macam-macam. Bisa bermakna ya masuk neraka. Kalau masuk neraka kan nggak mungkin bisa minum khomer. Yang ada ya air panas atau nanah campur darah itu. Atau juga ada yang punya pengertian seandainya dia masuk surga pun, dia tidak akan minum khomer. Minumnya ya minuman yang lain. Hadasana Ali bin Muhammadin, hadasana Abdullah bin Numairin, an Ubaidillah bin Umar, an Nafi' an ibni Umar, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Rasul? Man barang siapa sariba yang minum diaman, al khomro pada khomer fid dunya di dunia, lam yasrobha maka tidak akan minum dia pada khomer fil akhirati di akhirat, ila kecuali an yatuba jika dia bertobat, ya tobat sebelum matinya itu. Hadasana Hisam bin Amar, dasana Yahya bin Hamzah, hadasani Zaid bin Waqid, anna Khalida bin Abdillah bin Husainin iku hadasahu, bercerita dia Khalid hu pada Zaid bin Waqid. Hadasani bercerita ni padaku Khalid sopo Abu Hurairah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iku bersabda, siapa Rasul? Man barang siapa sariba yang minum dia al khomro pada khomer fid dunya di dunia, lam yasrobha maka tidak akan minum dia pada khomer fil akhirati di akhirat. Babu mudminul khomri, bab orang yang melanggengkan minum khomer. Ya, orang yang melanggengkan
minum khamr atau merutinkan minum khamr. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Muhammadu bin Sobah qala berkata keduanya. Hadasana Muhammadu bin Sulaiman ibnil Asbahani an Suhailin an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri, orang yang merutinkan atau melanggengkan minum khamr, iku ka'abidi wasanin, seperti orang yang menyembah berhala. Ya, seperti orang yang menyembah berhala. Ya, dari berbagai kesamaan ada kesamaannya. Sama-sama najisnya. Orang yang nyembah berhala itu kan hatinya najis, hatinya kotor, ya, nyembah berhala. Orang yang minum khamr ya sama saja. Khamr itu haram, hukumnya najis terus diminum, ya sudah. Jadi darah, jadi daging, yes, nanti juga jadi ya menajiskan badan, sama. Itu salah satu persamaannya. Kalau dicari lagi persamaannya ya banyak. Podo-podo najisi. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Sulaiman bin Utbah, hadasani Yunus bin Maisarah bani Halbas an Abi Idris an Abi Daroda anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, layat khulu, tidak akan masuk al jannata, pada surga, sopo mudminu khamrin, orang yang merutinkan minum arak. Ya, itu tidak akan masuk surga orang yang merutinkan minum arak. Lah gimana mau sholat, darahnya najis, dagingnya itu najis. Nah, terus sholatnya ya tidak diterima kan gitu kan. Terus yes piye? Ya ditinggalkan saja khamrnya itu. Jadi orang yang merutinkan minum arak ya, tidak akan masuk surga. Babuman utawi babnya orang, syariba yang minum dia orang al khamra, pada arak, lam tukbal, tidak diterima, lahu bagi man opo sholatun, suatu sholat pun, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, itu tidak diterima. Ya, syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Sholat itu kan harus suci badan, pakaian, dan tempat. Lah, kalau yang najis itu bagian luar, misalnya tangan atau kaki, itu bisa disiram, dibersihkan. Nah ini khamr itu haram, haram itu hukumnya najis. Lah dimasukkan ke badan, diminum, itu jadi darah, jadi daging. Ya sudah, walaupun minumnya sekarang, misalnya mabuknya sekarang, besok itu sudah sadar. Tapi untuk membersihkan najis yang ada di badan itu butuh waktu. Paling enggak 40 hari. Baru nanti kalau sholat bisa diterima. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, hadasana al-Walid bin Muslim, hadasana al-Auza'i an Rabi'ata ibni Yazid an ibni Dailami an Abdillah bin Amr. Qala berkata Abdillah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi barang siapa, syariba yang minum dia man al khamra, pada khamr, wasakiro, dan mabuk dia sampai ya otaknya atau akalnya tertutup itu, lam tukbal, maka tidak diterima lahu bagi orang tersebut
apa sholatun suatu sholat pun, baik yang wajib maupun yang sunnah. Arba'ina sobahan 40 apanya sobahan paginya. Ya, paginya itu ya hari-harinya itu, artinya 40 hari. Karena memang proses pensucian badan dari khomer itu butuh waktu 40 hari. Itu baru suci. Jenengan cocokkan di ilmu medis ya seperti itu. Ya. Wa in mata dan seandainya mati dia, orang dakhala maka mati dia, dakhala maka masuk dia annaro pada neraka. Kalau mati ya masuk neraka itu. Fa in taba maka seandainya bertobat dia. Taba maka menerima tobat sapa Allahu Allah alaihi atas dia. Wa in ada dan seandainya mengulangi dia. Mengulangi dia, ngulang minum khamr lagi padahal ya sudah tobat. Pasariba maka minum dia, wasakiro dan mabuk dia. Lam tukbal tidak diterima, maka tidak diterima. Lahu bagi dia apa sholatun suatu sholat pun. Arba'ina 40 apanya sobahan paginya. Fa'in mata maka seandainya mati dia. Dakhala maka masuk dia annaro pada neraka. Fa'in taba maka seandainya bertobat dia, taba maka menerima tobat, sopo Allah alaihi atas dia. Wa in ada dan seandainya mengulangi dia, pasariba maka minum dia, wasakiro dan mabuk dia. Lam tukbal maka tidak diterima lahu bagi dia opo sholatun suatu sholat pun arba'ina 40 apanya sobahan paginya. Fa'in mata maka seandainya mati dia, dakhala maka masuk dia annaro pada neraka. Fa'in taba maka seandainya bertobat dia, taba maka menerima tobat, sopo Allah alaihi atas dia. Wa in ada dan seandainya mengulang dia. Nah, karena maka ada, iku hakon hak alallah atas Allah opo an yaskiyahu. Jika memberi minum siapa Allahu pada orang, jika memberi minum siapa Allah hu pada orang min rodgoti atau min rodagoti, jadi itu bisa disukun bisa di fathah. Min rodagotil khobal, rodagotil khobal itu dari apa, nanah yang campur darah itu ya, nanah yang campur darah. Jadi nanah wuk cara basane zaman biyen. Yaumal kiamah di hari kiamat. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wama dan apakah rodagotul khobal yang disebut rodagotul khobal. Rodagotul khobal itu apa, Rasul? Qala bersabda Rasul, usorotu ahli nar, peresan ahli neraka. Peresan ahli neraka itu ya yes, nanah campur darah itu, mau apa lagi ya. Jadi kalau usaroh itu kan meminjam kata buah-buahan yang diperes memang. Anggur itu diambil sarinya, ya kan? Yaitu usaroh itu seperti itu. Diambil sarinya, nanti ampasnya dibuang kan gitu kan. Ada anggur, ada kurma, ada apa yang usaroh itu peresan buah. Nah, kalau usaroh itu ahli nar berarti ya peresane ahli neraka. Nah, apalagi kalau bukan nanah yang campur darah yang baunya enggak karu-karuan itu. Babuma utawi babnya apa-apa, yakunu yang ada.
minhu dari ma apa al khamru khomer. Jadi apa istilahnya barang apa saja yang bisa diproses menjadi khomer. Jadi barang apa saja yang bisa diproses untuk jadi khomer. Iku hadasana Yazid bin Abdillah al-Yamami. Hadasana Ikrimatu ibnu Ammarah. Hadasana Abu Katsir As-Suhaimi. An Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khamru utawi khamr iku min hataini dari ini dua, asajarota ini pohon dua, yaitu an-nahlati, nah, pohon kurma, artinya ya kurmanya, wal inabi dan anggur. Jadi khamr di era Rasulullah itu yang dikenal ya dari dua itu, dari kurma dan dari anggur. Kalau zaman sekarang ya macam-macam bahan bakunya. Kalau dulu ya hanya dua ini yang dikenal. Hadasana Muhammadu bin Rumhin akhbarana Laisu bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib anna Khalida bin Kasirin al-Hamdani. Iku hadasahu bercerita dia Khalid hu pada Yazid. Anas Sarya ibna Ismail, sesungguhnya Sarya ibna Ismail iku hadasahu bercerita dia Sari hu pada Khalid. Anas Sa'bi, sesungguhnya Sa'bi iku hadasahu bercerita dia Sa'bi hu pada Sari. Anahu, sesungguhnya Sa'bi iku sami'a mendengar dia An-Nu'mana pada Nu'man ibna Basir yakulu berkata dia Nu'man. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina sesungguhnya iku minal khintoti dari anggur apa khamron arak. Artinya jadi saya ulang ya. Ina sesungguhnya iku minal khintoti dari gandum. Salah ngomong ini tadi. Minal khintoti dari gandum apa khamron arak. Jadi gandum itu sebenarnya mengandung unsur yang bisa diolah menjadi khamr, gitu loh. Jadi mengandung unsur yang bisa diolah menjadi khamr. Cuma mungkin di era Rasulullah mereka belum tahu cara mengolahnya, gitu loh. Kalau gandumnya loh, makan gandum loh, walaupun di situ ada unsur yang bisa diolah jadi khamr, ya tetap halal, ya tetap halal, ya. Tapi kalau memang sudah disengaja nanti diolah jadi khamr, nah itu. Wa minas sairi, dan iku dari gandum juga opo hamron arak. Penjelasannya sama seperti tadi. Wa minaz zabibi, dan iku dari anggur. Zabib itu anggur kering. Opo khamron arak. Anggur kering itu juga bisa diproses jadi arak itu. Jadi ada unsur yang memang kalau tahu cara memprosesnya ya bisa jadi khamr. Wa minat tamri, dan iku dari kurma opo khamron arak. Wa minal asal, dan iku dari madu opo khamron arak. Madu itu juga ada unsur khamrnya kalau bisa mengolah gitu. Jadi ini kalau diolah betul ya seperti anggur dan kurma itu kan halal. Ya, halal, tapi mengandung unsur yang bisa jadi arak ya. Selama tidak diproses jadi arak ya sudah, itu halal.
Tapi kalau nanti sudah mulai diproses jadi arak ya sudah, jadinya haram itu nanti. Babu babun utawi iki iku bab. Lu'inat dilaknati opo al khomru. Khomer ala asaroti aujuhin atas 10 keadaan, atas 10 wajah, 10 keadaan. Atasana Aliyu benu Muhammadin wa Muhammad benu Ismail kola berkata keduanya. Atasana Wakiun dasana Abdul Aziz benu Umar bani Abdul Aziz an Abdurrahman bani Abdillah al-Ghafiki wa abi Tu'mata maulahum. Anahuma sesungguhnya keduanya Abdurrahman dan Abi Tu'mah iku sami'a mendengar keduanya Ibnu Umar pada Ibnu Umar. Yaqulu berkata dia Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu'inat dilaknat opo al khomru khomer ala asaroti aujuh atas 10 keadaan. Jadi istilahnya yang terlibat dalam ini khomer ini kan ya katut dosa. Jadi ikut kena laknat. Jadi 10 keadaan ini. Yang pertama bi'ainiha, dengan keadaannya khomer. Jadi khomernya sendiri itu dilaknat. Itu nomor 1. Wa asiriha dan orang yang memeres khomer. Asiriha itu ya kan diambil saripatinya dulu kan. Kalau kurma atau anggur itu. Nah, itu disebut asiriha. Intinya ya orang yang memproses pembuatan khomer itu. Ya, orang yang memproses pembuatan khomer itu. Yang ketiga, wa mu'tasiriha dan orang yang meminta pemrosesan khomer. Ya, orang yang meminta pemrosesan khomer, yang pesen, ya, yang pesen itu. Tolong aku bikinkan khomer. Nah, ini yang minta tolong ini kena. Yang bikin kena, yang minta tolong dibikinkan juga kena itu. Wabaiha dan penjualnya khomer. Ini dijual di mall atau di toko atau di warung kelontong atau di kafe. Wa mubtaiha dan orang yang beli pada khomer. Ini yang beli. Wahamiliha dan orang yang membawa pada khomer, ngangkut. Misalnya dari Jakarta bawa ke Surabaya. Ya, pabriknya misalnya di Jakarta, nanti dibawa ke Singapura, entah naik truk atau naik pesawat atau naik apa. Wal mahmulati dan yang dibawakan ilahi pada dia. Artinya kalau hamiliha itu ya pengangkutnya, kalau al mahmulati ilahi itu yang memintakan diangkut gitu loh. Yang meminta khomernya itu diangkut. Aku punya khomer ini tolong diangkut ke sana lah itu. Wa akili samaniha dan orang yang memakan harganya khomer. Jadi memakan hasil transaksi dari khomer itu. Wasaribiha dan orang yang minum pada khomer. Yang minum. Wasakiha dan orang yang menuangkan pada khomer. Orang minum khomer kan ya kadang ya sombong. Ayo dijokno. Nah,
Ini yang nuangkan ini, walaupun tidak minum ya tetap dilaknat itu. Yang menuangkan saja itu sudah dapat laknat. Hadatsana Muhammad bin Said bin Yazid bin Ibrahima Atus Tari. Hadatsana Abu Asim an Sabib Sami'tu Anas bin Malikin au atau hadasani bercerita ni padaku sapa Anasun Anas. Qala berkata Anas, la'ana melaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri di dalam urusan khamr asarotan pada 10 golongan. Nih, 10 golongan yang terkait dengan khamr ini dilaknat oleh Rasulullah. Pertama asiroha, orang yang memproses atau memeres pada khamr. Jadi asir itu yang ya mau prosesnya secara tradisional atau secara modern sama aja. Kalau asiroha itu memang dulu diambil sarinya, nah terus dibacem berapa hari kan gitu kan. Wal mu'tasiroha dan orang yang minta pemrosesan khamr. Nah, ini jadi mu'tasiroha, minta pemerasan pada khamr, artinya minta pada pemrosesan khamr itu. Wal maksurata dan orang yang diperaskan atau diproseskan lahu bagi orang. Nah ini majikannya. Jadi walaupun dia duduk-duduk di rumah, yang kerja kan anak buahnya, ya tetap sama itu dilaknat. Wahamilaha dan orang yang membawa atau mengangkut pada khamr, baik dibawa pakai tangan atau pakai kendaraan, truk atau pesawat atau gimana. Wal mahmulata dan yang dibawakan lahu bagi orang, ya diangkutkan lahu bagi orang. Wabaiha dan penjual khamr. Wal mab'yu'ata dan yang dijualkan lahu bagi orang. Ini maksudnya pembelinya. Wasakiyaha dan yang menuangkan pada khamr. Wal mustaqota dan yang dituangkan lahu bagi orang. Yang dituangkan bagi orang artinya ya dia cuma ambil gelas, ada orang yang menuangkan, nah itu. Terus biasanya dia yang minum, nah itu. Kata ada sehingga menghitung siapa Anas asarotan pada 10 min hadza dzarbi dari ini jenis, dari ini macam. Yes, dua hadis ini memang beda versi, tapi intinya sama lah. Jadi siapapun yang di situ ada campur tangan, keterlibatan di dalam pembuatan, terus distribusi sampai yang hanya menuangkan sampai yang minum itu wis kena semua. Babu tijaroti utawi babnya perdagangan fil khamri di dalam khamr. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Ali bin Muhammadin qala berkata keduanya. Hadasana Abu Muawiyata hadasanal A'mas an Muslimin an Masrukin an Aisyata qalat berkata Aisyah. Lama nazalat ketika turun apa al ayat beberapa ayat min akhiri suratil Baqarah, di dalam akhirnya surat Baqarah, riba di dalam urusan riba, ya di dalam urusan riba, ya innalladzina ya'kuluna riba dan seterusnya itu kan. Kharaja maka keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faharrama maka mengharamkan siapa Rasul
at-tijarata pada perniagaan atau perdagangan fil khamri di dalam khamr. Yes, sekaligus diharamkan oleh Rasulullah itu. Jadi at-tijarah fil khamr. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, atasana Sufyan an Amri bin Dinarin an Tawus an Ibni Abbas qala berkata Ibni Abbas, balago sampai Umaro pada Umar, ana Samurata sesungguhnya Samurah iku ba'a menjual dia Samurah khomron pada khomer, ya. Jadi Umar itu di dikabari bahwa Samurah itu menjual khomer, ya, menjual khomer. Jadi mungkin ya karena Samurah itu belum tahu kalau jual khomer itu juga haram. Mungkin yang dia tahu itu kan yang haram itu kan minumnya, kalau jual belinya nggak apa-apa kan gitu, dipikir gitu. Ya. Terus Umar dikabari bahwa Samurah itu menjual khomer. Faqala maka berkata dia Umar, qatalallah Samurah. Qatala semoga memerangi sapa Allah Samurata pada Samurah. Ya. Jadi qatalallahu Samurah itu bukan kok Umar melaknati Samurah, itu ndak. Jadi laisal murad bihi al-la'nu wa inamal murad bihi idharul ghadab, ya. Jadi hanya menampakkan kemarahan saja, ya, karena ya kok nemen nih Samurah kok nggak ngerti gitu loh. Jadi kok begitu keterlaluannya Samurah itu sampai soal jual beli komer haram aja kok ya ndak tahu kan gitu kan. Alam ya'lam, apakah belum tahu dia Samurah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda Rasul, la'ana melaknat sopo Allahu Allah al Yahud pada orang-orang Yahudi. Kurimat diharamkan alaihim atas mereka opo as-suhum, suhum itu lemak atau gajih, ya. Pajamaluha maka menghancurkan, ya, menghancurkan mereka ha pada gajih. Jadi dihancurkan kemudian diproses jadi bentuk yang lain, sehingga akan banyak orang terkecoh, gitu kan. Fabauha maka menjual mereka Yahudi ha pada suhum gajih, gitu ya. Jadi orang Yahudi itu diharamkan itu sebenarnya untuk gajih atau lemak itu. Tapi mereka ngakali dalil. Ini kalau masih tampak seperti lemak gajih seperti ini ya nanti nggak laku karena orang tahu kalau ini haram. Akhirnya diakali sama mereka. Diakali, terus apa istilahnya? Disamarkan, terus dikasih nama dengan nama yang lain, nah, biar orang terkecoh lah, nanti ya ujung-ujungnya ya dijual. Lah zaman sekarang ya
Ya mafia seperti itu ya insya Allah ada. Ada lah. Misalnya eh, daging sapi yang bangkai misalkan ya. Terus nanti dicampur dengan daging celeng misalnya babi hutan. Itu misalnya loh ya. Misalnya itu kalau dijual model-model anu apa seperti apa adanya ya nanti ketahuan terus entah dijadikan abon atau apa gitu atau dijadikan bentuk sosis atau apa itu pokoknya antara halal dan haramnya sudah ndak dikenal lagi. Nah, itu bahayanya seperti itu. Itu kan orang Yahudi. Podo ae nek saiki podo ae. Karena ada dalilnya juga orang selain Yahudi itu, yang selain ahli kitab juga ngikuti kelakuannya orang Yahudi. Babul khomri utawi babnya khomer. Yusamunaha yang memberi nama mereka pada khomer bigoi rismiha. Dengan selain namanya khomer. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ya, kalau wujud minuman atau wujud obat-obatan, tablet itu kan banyak orang tahu atau gimana nanti diwujudkan permen atau diwujudkan apa makanan anak-anak atau apa gitu. Nah, nanti dikasih nama dengan nama yang lain untuk mengaburkan Homer itu ya. Hadasana Al-Abbas binul Walid Ad-Dimaski, hadasana Abdus Salam bin Abdul Qudus, hadasana Thaur bin Yazid an Khalidi bin Ma'dan an Abi Umamah Al-Bahili. Qala berkata Abi Umamah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhabu tidak pergi, tidak pergi opo alayali beberapa malam wal ayam dan beberapa hari. Artinya seiring berjalannya waktu. Wis ngono ae, gampangane ngono ae. Jadi tidak berjalan atau tidak pergi malam dan siang, artinya seiring berjalannya waktu. Kata tasroba sehingga minum fiha di dalam malam dan hari itu. Sopo ta'ifatun sekelompok min umati dari umatku. Minum al-khomro pada khomer. Yusamunaha memberi nama mereka pada khomer bigoi rismiha dengan selain namanya. Ya, dikasih nama apa gitu. Ya, aslinya ya khomer. Ya, lah biar tidak ketahuan atau biar bisa mengecoh konsumen atau mengecoh yang berwajib misalnya terus dikasih nama dengan nama yang lain. Padahal ya unsurnya sama. Unsur khomer. Itu. Hadasana Al-Husain bin Abisari. Hadasana Ubaidullah. Hadasana Sa'du bin Ausin Al-Absi. An Bilal bin Yahya Al-Absi an Abi Bakri bin Habsin an ibni Muhairis an Sabit ibni Simti an Ubadata bin Somit. Kola berkata Ubadah. Kola bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasrobu akan meminum sopo nasun manusia min umati dari umatku
al-khamra pada homer, bismin dengan sebutan, dengan nama, yusammunaha yang menyebut atau memberi nama mereka pada homer, iyahu pada nama tersebut. Yes, untuk mengelabui, intinya ya homer itu tadi.